berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan dan janji Tuhan yang luar biasa itu, kita datang kepadanya di dalam doa. Apapun masalahmu, bawa datang kepada Dia. Tuhan akan beri kelegaan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Engkau sudah menyertai perjalanan hidup kami sekian lama. Dan Tuhan juga sudah memberkati kami hari demi hari. Semua aktivitas hari kami juga Tuhan juga sudah berkati. Kalau ada masalah yang belum selesai, kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberi kami kelegaan. Tuhan akan memberi pertolongan yang terbaik pada kami semua. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dunia medsos dikenal yang namanya hoax, di mana informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, atau berarti juga upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Para korbannya yang merasa nama baiknya dicemarkan, akhirnya banyak yang menuntut, memperkarakannya secara hukum. Sehingga kita sering lihat, kita sering dengar di media bagaimana orang-orang bahkan sampai di penjara karena dianggap sebagai pelaku pencemaran nama baik orang lain. Kisah seperti itu ternyata juga dicatat di Alkitab. Di 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21 juga menceritakan bagaimana orang yang asal menuduh, menyebarkan berita yang tidak jelas, menuduh orang lain. Kisah yang menceritakan bagaimana seorang Abner, panglima Saul yang begitu setia dengan keluarga Saul, akhirnya berbalik arah menyerang keluarga Saul karena merasa jadi korban tuduhan palsu Isi-Boset. Kita baca beberapa ayat dari perikop ini. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, kalau bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel, atas Yehuda, dan dari Dan sampai Berseba." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menggambarkan bagaimana orang yang melakukan tuduhan palsu tadi, orang yang menyebarkan berita bohong tadi, orang yang menuduh orang tanpa fakta yang jelas, korbannya akhirnya berbalik menyerang. Dan
Dalam kondisi ini biasanya ada beberapa hubungan yang jadi rusak dan relasinya diwarnai dengan emosi-emosi yang negatif. Yang pertama, ada kemarahan biasanya. Relasinya akan diwarnai dengan kemarahan, terutama korban tuduhan palsu menjadi marah. Entah dari siapa informasi didapat, Isi-Boset mendadak menuduh Abner melakukan perselingkuhan dengan Rispa, salah satu gundik Saul ayahnya. Mendengar tuduhan itu tentu saja Abner sangat marah sekali kan, itu sesuatu yang wajar. Karena kalau orang tidak lakukan sesuatu yang salah, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang memalukan, tetapi dituduh oleh orang di mana dia sungguh-sungguh menghargai, dia sungguh-sungguh mengasihi dia, menyayangi dia, maka akan menumbuhkan reaksi balik, ada kemarahan. Saudara-saudara, kalau kita ingin hubungan kita dengan orang lain itu baik, hubungan kita harus kita jaga dengan baik. Kalau ada berita-berita yang kita anggap buruk tentang saudara kita, tentang sahabat kita, jangan asal menuduh, harusnya dikonfirmasi dulu, harusnya ditanyakan dulu kebenarannya, diklarifikasi dulu. Jangan asal menuduh, apalagi kemudian cerita kepada orang lain, itu jadi isu yang buruk tentang sahabat atau saudara kita. Kalau kita melakukannya, maka hubungan kita akan terluka. Ada kemarahan yang mewarnai, dan kalau kemarahan orang yang merasa dituduh ini sangat buruk, maka relasi itu luar biasa buruknya terjadi, dan itu tidak mudah untuk dilewati. Jangan terlalu mudah menuduh orang lain tanpa data yang jelas. Kalaupun kita menduga orang tersebut telah melakukan sesuatu yang buruk, kan lebih bijaksana kita ajak bicara dari hati ke hati. Kita ajak bicara berdua saja, lalu kita coba klarifikasi kebenarannya. Itu menjadi sebuah kebiasaan positif dalam sebuah relasi, daripada asal menuduh, supaya relasi kita itu terus bisa berjalan baik dengan seseorang yang selama ini kita sudah dekat. Yang kedua, biasanya korban itu tidak hanya marah, tetapi juga akan menyerang balik. Itu reaksi yang manusiawi sekali. Dalam kemarahannya, Abner kemudian mengancam Isi-Boset untuk membelot ini. Abner ini kan terkenal sebagai orang yang sangat loyal dengan Raja Saul dan dengan keluarganya. Makanya dia yang mengangkat Isi-Boset untuk menggantikan Raja Saul. Tetapi ketika dia dituduh seperti itu, dia begitu marah, mengancam balik. Awas ya, kalau ini terus engkau lakukan, kalau begitu aku mending ikut saja, aku mendukung Daud, aku tinggalkan keluarga Saul. Dia mengancam ingin membelot dan akhirnya mengalihkan dukungan kepada Daud untuk bisa jadi raja. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap sepele orang yang sedang marah karena merasa kita memberi tuduhan palsu. Jangan anggap sepele kalau orang tersinggung ketika kita menegur dia, padahal ternyata teguran yang tanpa fakta. Karena dalam kemarahan bisa saja mereka menyerang balik kita dengan sangat agresif, dan itu akan menyulitkan hidup kita. Selain hubungan kita pasti sangat rusak. Mengapa sahabat kita menjadi musuh kita? Salah satu sebabnya adalah perkataan kita yang kadangkala sadar atau tidak membangkitkan kemarahannya. Dan kemarahan itu banyak terjadi karena kita menuduh, kita menilai, kita menghakimi sahabat kita tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi kepada dia secara pribadi. Oleh sebab itu, bijaksanalah dalam berkata-kata, bijaksanalah dalam menyikapi sesuatu. Jangan asal bicara, jangan asal mengkritik,
Jangan asal menuduh orang lain, apalagi menghakimi dan menyebarkan berita bohong. Ini akan merugikan diri kita sendiri, merusak nama baik kita sendiri, dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, Abner tidak saja marah dan menyerang balik, tetapi orang yang sangat tersinggung ini akan mempengaruhi orang lain. Abner kemudian mempengaruhi para tua-tua Israel, orang-orang Benyamin, suku asalnya keluarga Saul, dengan kata-kata yang manis, tetapi dia coba sedang mempengaruhi supaya mereka meninggalkan Isi-Boset dan berbalik mendukung Daud. Ini orang yang sangat loyal, orang yang sangat setia, penuh pengabdian, akhirnya dalam kemarahannya karena sakit hati berbalik. Tidak hanya dia tinggalkan keluarga Saul, tetapi dia pengaruhi orang lain juga supaya ikut meninggalkan keluarga Saul. Berarti kerugian yang sangat besar sekali oleh Isi-Boset yang asal menuduh. Saudara-saudara, kalau orang merasa sakit hati dan tidak segera bisa memaafkan, tidak segera sembuh hatinya, itu punya potensi besar untuk membentuk yang namanya barisan sakit hati. Ketika barisan sakit hati ini terbentuk, bahaya bagi pemimpin, bahaya bagi orang-orang yang selama ini sudah menuduhnya, karena mereka tidak akan ragu untuk menyebarkan hal-hal yang bisa membunuh karakter pemimpinnya, bisa menggerogoti kepemimpinannya, sehingga apapun yang dilakukan pemimpinnya akhirnya ketemu dengan banyak hambatan, ada banyak penolakan dari pendukungnya. Karena apa? Ada orang-orang yang sudah membentuk barisan sakit hati ini untuk menghambat pemimpin bekerja. Gerakan ini mungkin bisa saja dikemas dengan indah, kelihatannya rohani sekali. Tetapi apa yang lahir dari sakit hati pasti menghasilkan sesuatu yang buruk dan tidak diberkati Tuhan. Belajar dari kisah ini, mari kita kembali merenungkan dari sisi kita. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar hal buruk dari saudara atau sahabatmu, kalau dapat informasi dari orang lain tentang keburukan dari sahabat atau saudaramu, jangan asal langsung ikut menyebarluaskan. Jangan juga ketika kita ketemu kemudian asal menghakimi, asal bicara yang mempermalukan atau menuduh sesuatu yang belum sempat diklarifikasi, sempat ditanyakan langsung kepada orangnya. Hendaklah kita bijaksana supaya hidup kita tidak tambah banyak masalah, supaya hidup kita damai-damai saja, supaya hidup kita tidak diwarnai dengan banyak konflik. Bijaksanalah dalam menilai, bijaksanalah dalam menegur, bijaksanalah dalam mengkritik orang. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa supaya kita menjadi orang yang lebih positif menanggapi kesalahan dan keburukan orang lain, apalagi kalau belum terbukti. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya tidak asal menuduh orang lain, apalagi menyebarkan berita bohong, berita yang tidak jelas fakta kebenarannya. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini sadar atau tidak, kami sering memberitakan kabar bohong, kami seringkali menuduh orang lain sembarangan, kami menghakimi orang lain tidak peduli fakta kebenaran dan perasaan orang yang kami hakimi. Tuhan, ampuni kami supaya kami menjadi lebih bijaksana dalam menilai orang lain, menegur orang lain. Apalagi ketika kami mengkritik orang lain, biarlah kami lakukan berdasarkan fakta kebenaran dan dengan motivasi yang benar. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin selama ini
menjadi korban tuduhan palsu, korban dari berita bohong dari orang lain yang membuat hidup mereka susah, yang membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil, merasa dipermalukan, atau bahkan menyulitkan hidup mereka karena usahanya, pekerjaannya menjadi bermasalah, karena pelayanannya menjadi bermasalah. Hamba-Mu berdoa kiranya anugerah-Mu Tuhan nyatakan pembelaan-Mu kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan dari orang lain. Tuhan nyatakan pembelaan-Mu kepada orang-orang yang diperlakukan jahat oleh orang lain. Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka benar dan orang yang menuduh dialah yang salah. Tuhan pulihkan kehidupannya, pulihkan rumah tangga, pulihkan usaha dan pekerjaannya, pulihkan pelayanannya. Karena kami percaya pembelaan Tuhan akan selalu adil dan itu benar adanya. Akan menjadikan orang-orang yang tetap mencari Tuhan, menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan, akan terlindungi. Bahkan pembelaan Tuhan luar biasa, membalikkan situasinya. Dan kalau ini terjadi kepada anak-anak-Mu, terjadi pada hamba-hamba-Mu, kiranya pembelaan-Mu sungguh-sungguh Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, kita akan berpisah dan sebelumnya mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara mengalami resen God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku